Biasanya itu kalau malam Selasa Kliwon itu kedengarannya memang lebih cenderung penyiksaan. Itu rintian, suara-suara cemeti itu terdengar. Untuk dipahami bahwa apa yang sampean lihat ini adalah di Desa Perning, wilayah Kecamatan Jotikalen, masuk dalam Kabupaten Nganjuk. Dan ini makam umum Desa Perning. Pada awalnya makam ini adalah makam para korban-korban kerja Romusa pembuatan waduk yang ada di Desa Perning, yang mana terkenal dengan nama Waduk Benduyu atau Waduk Benduyu. Sehingga di sini ini sudah dari para korban-korban kerja paksa dan berbaur dengan makam para masyarakat Desa Perning. Ini adalah makam para korban kerja paksa atau kerja Romusa waktu pembuatan waduk itu. Dan ini adalah diterima oleh warga sebagai sesepuh, ya, terutama ini namanya Mbah Palang jenengan ini. Bahkan dia diangkat sebagai lurah. Kalau dulu nanti lurah jangan seperti lurah sekarang. Lurah dulu kan sebutan saja. Jadi pemimpin dari para Romusa itu namanya Lurai Wong Kerjo gitu. Mana Pak makam dari Mbah Palang? Yang mana? Coba kita lihat. Ini Mbah Palang. Terus yang ini putri, maksud putri apa? Anaknya atau gimana? Putri, istrinya. Terus ini apa? Anaknya laki-laki, ke sini saudaranya, adiknya Mbah Palang. Ini dihormati sekali oleh sini. Dan itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat sini. Apa? Maksudnya dirasakan seperti apa? Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun itu ada mortir dari sana, dari Lestari itu ditembakkan ke sini. Ya alhamdulillah itu nyampe di Desa Perning nggak ada yang meledak. Jadi di zaman Belanda ada semacam kayak pengeboman di daerah sini. Itu sudah zaman kemerdekaan, Mas. Jadi sudah agresi kedua. Ya, agresi kedua setelah Belanda datang kembali setelah Jepang menyerah begitu ya. Nah, itu di sini sempat ada serbuan dari Belanda begitu. Mortir, betul. Dibom istilahnya. Tapi nggak meledak. Dan masyarakat ini percaya itu karena perlindungan daripada kekuatan dari Mbah Palang ini, untuk melindungi masyarakat Desa Perning. Untuk waduknya di mana, Pak? Nah, itu sebelah itu. Boleh ke sana, Pak? Diantar. Ya, saat ini kita sama Pak Darminto diantar menuju ke waduk, dimana waduk ini namanya Waduk Benduyu ya. Benduyu itu bahasa Jawa, nama dari sebuah buah labu, karena pada waktu itu orang-orang yang pekerja paksa di sini itu hanya diberi makan buah labu, teman-teman. Ya sangat tragis ya. Mereka menggali waduk tapi makanan mereka hanya disuguhi buah labu, sehingga waduk ini dinamakan Waduk Benduyu. Oh, ini nama dari Waduk Benduyu. Ada kisaran luasnya berapa, Pak? Ini kalau nggak salah ada 5 sampai 7 hektar mungkin. Karena ini kan seperti L gitu ke sana. Sebenarnya itu juga termasuk waduk, cuma kan enggak masih datar, masih tinggi. Cuma ini kandungan airnya ini ya sekitar antara 5 hektaran lah. Biasanya itu kalau malam Selasa Kliwon itu kedengarannya memang lebih cenderung penyiksaan. Itu rintian, suara-suara cemeti itu
terdengar bentakan-bentakan. Tapi kalau di Malegi itu seperti minta tolong. Jadi arwah-arwah yang waktu itu ya mungkin sampai mati ya, itu minta tolong. Nah, minta tolong itu terdengar tangisan yang menyayat hati gitu, sehingga warga itu biasanya mengadakan suatu selamatan bersama-sama tahlil gitu, baca-baca ayat-ayat Al-Quran gitu. Bahwa kalau kita punya keluarga atau yang meninggal itu bawakan kendi yang ada airnya. Nah, ini kendi kalau orang Jawa namanya lantingan. Kalau diterjemahkan secara harfiah ngelanting atau ngangkat. Apa? Di dalam pisiologi Jawa itu anak putu kuwi iso mendem jero mikul dhuwur, ora mung wong tuwa neng kabeh leluhuri, semua ahli kuburnya. Dengan kita memberikan doa-doa itu yang terutama bagi yang sudah meninggal, demikian juga dengan kita sebagai anak cucu yang baik akan membawa nama para leluhur kita yang sudah meninggal itu juga menjadi baik. Sebagai contohnya, oh si A itu anaknya itu, cucunya itu membawa nama yang baik. Jangan sampai kita tidak bisa mengangkat atau ngelanting nama para pendahulu kita, leluhur kita utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa kita hidup ini tidak cuma secara lahiriah, tapi kita membutuhkan yang namanya tanah dan air. Apapun yang sama lihat, bahwa ini kendi dibuat dari tanah, di dalamnya ada air. Kita tidak usah, memang maaf ya, seperti saya ini hanya memang pengetahuan sangat sedikit sekali orang desa. Yang namanya tanah air ini ya ini kendi bersama isinya air. Inilah tanah air yang nyata gitu. Dan kalau kita minum bisa merasakan segar, dan kita wajib untuk mengangkat setinggi-tingginya bagi tanah air. Itu bangsa dan negara. Itu juga pesan dari leluhur kita. Jangan sampai melupakan bangsa dan negara apapun itu juga. Itu mungkin nggak bisa dilihat, tapi yang nyata kalau kita berbuat baik, menjadi anak keturunan yang baik, mau tidak mau nama leluhur kita yang sudah terdahulu akan juga ikut baik. Betul loh, itu yang nyata. Itu yang prinsip pertama. Yang kedua itu tadi, jangan sampai melupakan tanah air. Itulah pesan para leluhur kita. Kalau meskipun saya tidak mengalami, kalau ngomong masalah Romusa, itu di dalam hati saya ngondok-ngondok, dalam arti itu campur antara benci kepada yang mengerjakan Romusa, tentu waktu itu yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, saya juga merasa ternyuh di mana itu leluhur saya waktu itu merasakan zaman yang begitu fantasi sekali ya. Terus saya juga bersyukur juga karena ternyata hikmahnya juga ada. Pertama, meskipun dengan paksa membuat waduk yang ada di sini, ini tujuan Belanda waktu itu juga untuk menyuburkan lahan-lahan pertanian yang ada di bawah yang bisa dialiri. Cuma hasil dari pertanian itu juga akan dinikmati sendiri oleh Belanda. Ya, untuk membuatnya ini mereka memakai kakek-kakek luhur kita atau pribumi dengan cara paksa, bahkan dengan kekerasan yang tidak mau mungkin dibunuh, di penjara gitu. Sehingga yang menderita waktu itu pribumi sendiri. Namun hasilnya juga dirasakan sampai sekarang. Dengan adanya waduk ini, dengan diatur oleh pemerintah yang sekarang sudah begitu bijaksana, baik, sehingga
betul-betul bermanfaat bagi desa Perning, desa di bawah yang lain-lainnya. Seandainya waktu itu Belanda tidak memaksa membuat waduk, mungkin juga lain ceritanya. Nah, pesan saya di zaman sekarang, di mana kita sudah hidup dalam demokrasi, yang sudah lepas dari penjajahan, kita memiliki hak-hak. Namun saya pesan wanti-wanti untuk generasi muda utamanya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menyalahkan kebijaksanaan pemerintah. Karena apa? Saya yakin dengan wakil-wakil kita yang sudah musyawarah, pemerintah mengambil suatu langkah-langkah tujuannya juga untuk kesejahteraan. Kalau bedanya waktu zaman Belanda itu dipaksa, tapi kalau sekarang tidak, musyawarah. Nah itu jangan begitu salah-salah gitu, jangan. Karena kita percaya wakil-wakil kita maupun pimpinan pemerintah yang ada di pusat. Justru kalau bisa kita dukung sehingga lancar pembangunan pemerintah. Sehingga bisa antara pemerintah pusat dengan rakyat yang ada di paling bawah itu betul-betul untuk saikoproyo untuk membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang makmur. Itu yang pesan yang saya dapatkan. Sudah menginjak musim politik, yang artinya ada beberapa gesekan kontroversial dari beberapa kelompok-kelompok tertentu yang ada beberapa kemungkinan oknum yang ingin memecah belah NKRI. Pesan dari Bapak Darminto ini seperti apa supaya tetap damai ini NKRI? Begini Mas, sesungguhnya apa yang terjadi itu bukan hanya Indonesia ini berdiri, tapi sudah sejak zaman-zaman dulu. Sriwijaya yang begitu besar, Majapahit dengan artinya perang Paregreg, itu adalah hal-hal yang seperti ini. Mereka saling berebut kekuasaan, berebut pengaruh, padahal hasilnya itu nol. Lebih-lebih sekarang ini negara kita sudah NKRI, kesatuan. Tidak mungkin ada presiden dua, tidak mungkin ada pemerintahan dua, satu. Mari kita dukung. Siapa saja yang menjadi presiden itu adalah yang menjadi pilihan rakyat. Andaikan dia hijau, kalau rakyat menginginkan putih, rakyat punya kuasa untuk membuat hijau itu menjadi putih. Demikian juga siapa saja. Bukan karena beda paham, beda pilihan, terus kita menjadi berselisih. Itu tidak baik. Justru kalau itu terjadi, Paregreg akan terulang lagi. Jangan sombong, Indonesia ini wilayahnya cuma berapa gitu. Majapahit itu Malaysia, Brunei itu masuk, Singapura itu masuk Majapahit waktu Gajah Mada itu bisa hancur. Jadi pegang terus persatuan dan kesatuan dengan rasa kebangsaan. Boleh memilih boleh beda pendapat, tapi kalau sudah ya sudah, kita dukung. Karena apa? Kita punya wakil-wakil yang akan menyampaikan inspirasi kita. Dan ingat juga bahwa kita ini banyak wilayah, banyak pulau, punya banyak suku. Tidak mungkin pemerintah itu bisa bersama-sama, tidak, ya gonta-ganti. Mungkin dari barat ke timur, ya itu kita sadari. Dan tidak mungkin satu presiden mewujudkan cita-cita bangsa ini, masih bertahap. Jadi mulai dari Bung Karno merdeka, kita dukung kemerdekaan sampai sekarang. Siapa bangsa kalau merasa bangsa Indonesia jangan merdeka, kan nggak ada. Kalau kita tetap merdeka berarti mendukung apa yang sudah disampaikan Bung Karno, demikian Pak Harto sebagai pahlawan pembangunan. Ayo kita bangun, coba sekarang kalau merasa bangsa Indonesia ngomong nggak usah bangun, kan nggak mungkin. Mesti kita tetap membangun. Itu berarti kita melanjutkan program Pak Harto, demikian seterusnya sampai Bapak Jokowi ini. Ingat itu, jangan sampai kita terpecah belah. Karena apa saja itu, kita tetap satu darah, satu bangsa. Ya seperti tadi ini, tanah dan air kita junjung tinggi-tinggi. Untuk apa? Untuk jalan kemuksaan kita menuju kesempurnaan. Kesempurnaan itu akan tercapai kalau kita sempurna dalam hidup. Rukun, damai, kita bersatu.